Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Kamis 29 September 2022, saya Karopenmas Diphumas Polri akan menyampaikan beberapa update terkait dengan informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah gangguan Kamtibmas tanggal 28 September 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 114 kejadian atau 6,56%, yaitu pada hari Selasa 27 September 2022 sebanyak 1.739 kejadian, sedangkan hari Rabu 28 September 2022 sebanyak 1.625 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 1.560 kejadian, pelanggaran tindak pidana ringan 38 kejadian, dan gangguan terhadap ketentraman ketertiban sebanyak 27 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 72 kasus atau 4,41%. Pada hari Selasa 27 September 2002 ada 1.632 kasus, sedangkan esoknya pada hari Rabu 28 September 2022 ada 1.560 kasus. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain, 1. Pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 138 kasus, kemudian narkotika sebanyak 113 kasus, kemudian curanmor sebanyak 43 kasus, kemudian pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 17 kasus. Kemudian membahayakan keamanan umum sebanyak 2 kasus. Berikut terkait dengan data kecelakaan lalu lintas. Jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 477 kejadian. Dengan rincian korban meninggal dunia 33 orang, korban luka berat 59 korban, dan korban luka ringan sebanyak 393 korban. Sedangkan kerugian material sebanyak Rp724.425.000. Berikut yang kedua adalah kasus investasi ilegal. Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri menangani 16 perkara tindak pidana penipuan investasi sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2022. Dari keseluruhan perkara tersebut sebanyak 10 perkara dinyatakan sudah P21 dan sudah tahap 2. Lalu 1 perkara sudah tahap 1 dan 5 perkara masih dalam tahap penyidikan. Adapun rincian sebagai berikut. Perkara yang sudah P21 dan tahap 2 yaitu PT Norclip Indonesia, yang kedua PT Indo Sterling Optima Investa, yang ketiga PT Indosuria, keempat PT Hanson, 5 PT Berkat Bumi Citra, 6 PT Jauska, 7 PT Pikasa Group, 8 EDC Cash, 9 suntik modal alat kesehatan, dan 10 investasi suntik modal alat kesehatan. Kemudian perkara yang sudah tahap 1, yang pertama adalah Kampung Kurma Group, kemudian perkara yang masih dalam penyidikan PT Asuransi Jiwa Adisarana, PT Asuransi Kresna, PT Kresna Sekuritas, 4 PT Narada Asset Management, dan PT Oso Sekuritas. Berikut penjelasan penanganan dari masing-masing kasus investasi ilegal. PT Norclip Indonesia. PT Norclip Indonesia telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus menempatkan dana masyarakat dalam bentuk investasi. Namun pada saat jatuh tempo, dana tidak dapat dicairkan, baik bunga maupun pokok dananya. Digunakan untuk kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadi. Saat ini berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap, P21, dan sudah dilaksanakan tahap 2 penyerahan tersangka dan
barang bukti. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. PT Industerlink Optima Investa, ini yang kedua. PT Industerlink Optima Investa diketahui telah menghimpun dan menyimpan dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia dan OJK. Saat ini berkas perkara tindak pidana perbankan telah P21 dan sudah tahap 2. Sedangkan untuk berkas perkara tindak pidana pencucian uang masih dalam proses penyidikan. Atas perbuatannya, PT Industerlink Optima Investa telah melanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda 20 miliar rupiah. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yaitu pasal 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda 10 miliar. Pasal 5 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Berikut PT Berkat Bumi Citra. PT Berkat Bumi Citra telah melakukan tindak pidana penipuan dengan modus menghimpun dana dari masyarakat melalui produk yang dikeluarkan oleh PT Berkat Bumi Citra berupa medium time note atau MTM tanpa izin resmi dari OJK. Saat ini berkas perkara sudah dinyatakan lengkap P21 dan sudah dilaksanakan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun, pasal 379A junto pasal 56 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun, pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda 20 miliar rupiah. PT Pikasa Group diketahui, ini yang berikut ya, PT Pikasa Group. Diketahui bahwa PT Pikasa Group telah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin dari Bank Indonesia ataupun OJK selama periode 14 Oktober 2016 sampai dengan 25 April 2020 dengan cara menjanjikan keuntungan investasi kepada korban sebesar 9% per tahun, serta meyakinkan para korbannya jika PT Pikasa Group telah memiliki izin resmi dan dibuatkan promissory note atau perjanjian. Saat ini berkas perkara sudah dinyatakan lengkap P21 dan sudah dilaksanakan juga tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti. Adapun pasal yang dilanggar pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda 20 miliar rupiah. Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, yaitu dikenakan pasal 2 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau lebih, pasal 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah, pasal 4 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda 5 miliar rupiah, pasal 5 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Berikut PT Narada Asset Management. PT Narada Asset Management diduga telah melakukan kegiatan investasi ilegal dan adanya peristiwa gagal bayar dari PT Narada Asset Management kepada nasabah produk reksadana. Saat ini kasus masih dalam tahap penyidikan. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pasal 62 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 20 miliar rupiah. Juga dikenakan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun
dan pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun. Berikut PT Oso Sekuritas. PT Oso Sekuritas diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan cara menempatkan dana masyarakat dalam bentuk investasi, namun pada saat jatuh tempo dana tidak dapat dicairkan, baik bunga maupun pokok dananya, yang digunakan untuk kepentingan perusahaan atau pribadi. Saat ini kasus masih dalam tahap penyidikan. Adapun pasal yang dilanggar yaitu pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun, pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasal 3 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun, denda 10 miliar, pasal 4 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda 5 miliar rupiah, pasal 5 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Berikut update yang saya sampaikan adalah terkait dengan sidang KKEP Kombes Pol MBP. Hasil sidang KKEP Kombes Pol MBP, sidang KKEP terduga pelanggar KBP MBP telah dilaksanakan kemarin pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 yang dilaksanakan mulai sekitar pukul 11 sampai dengan pukul 19.30 WIB atau kurang lebih 8 jam. Bertempat di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Wujud perbuatan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Pasal yang dilanggar pasal 5 ayat 1 huruf C dan pasal 6 ayat 2 huruf B Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Putusan hasil sidang Komisi Kode Etik KBP MBP yang pertama adalah sanksi etika. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Kemudian juga dikenakan sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan tidak banding. Kemudian untuk agenda sidang hari ini, sidang KKEP terduga pelanggar AKBP RS akan dilaksanakan pada hari ini, Kamis 29 September 2022, direncanakan pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di ruang sidang di Propam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Wujud perbuatan diduga ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas. Pasal yang disangkakan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 junto pasal 5 ayat 1 huruf B, pasal 6 ayat 1 huruf D, pasal 10 ayat 2 huruf H Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Demikian rekan-rekan update pada hari ini dan kita tunggu bersama untuk update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.